Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Kelompok kecil ini Allah mengatakan betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar biidznillah. Dengan izin Allah ini. Nah, ini yang harus dilihat supaya kita tidak salah paham terhadap Allah. Biidznillah ini saya memahaminya ada dua paham pengertian. Pertama, Allah memang kemudian terjun langsung memberikan pertolongan. Ingat, kata-kata biidznillah jangan diartikan hanya sederhana dengan izin Allah. Wes kowe mlaku, wes kowe bergerak, tak izini. Nah, kan gitu. Kowe menang, kowe kalah. Tidak begitu. Ada mekanisme itu ya. Yang pertama, biidznillah itu memang Allah turun tangan atas permintaan manusia hambanya. Sebagai contoh, ya, kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, yaitu perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal quwa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'a lillahil huda. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sakumro rawuh Bapak Ibu lan para sederek sekalian, itu ada adik-adik dari panti asuhan yang saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Topiknya tentang kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar. Kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar. Ini perlu menjadi renungan kita semuanya. Ada dua ayat yang saya tampilkan. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 249. Mari kita baca bersama-sama seperti biasanya. Ini bagian akhir ya, bagian akhir dari ayat yang panjang, ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo ditirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Wallahu ma'as sabirin. Qala, telah berkatalah, alladzina, orang-orang yang yadhunnuna, mereka yakin, mereka meyakini, anna, bahwasanya, hum mereka, mulaku, akan bertemu,
Allahi, dengan Allah. Kam, berapa banyak, min, dari, fi'atin, golongan, kelompok, qalilatin, yang sedikit, yang jumlahnya sedikit, ghalabat, telah mengalahkan, fi'atan, golongan, kelompok, katsirotan, yang banyak, biizni, dengan izin, Allahi, Allah, biiznillahi, dengan izin Allah, wadan, Allahu, Allah, ma'a, bersama, as-sabirina, orang-orang yang sabar, ma'as-sabirina, bersama orang-orang yang sabar. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, ceritanya ayat ini berkaitan dengan peristiwa bagaimana dulu seorang pemimpin dari satu umat yang bernama Tolut. Ini pemimpin dari kalangan rakyat jelata. Ya. Jadi bukan orang kaya, gitu kan, bukan orang dari kalangan ningrat, gitu kan. Ya, dia biasa, kayak biasa. Sehingga ketika dia diangkat oleh Allah sebagai pemimpin itu disepeleki. Sopo si Tolut itu sopo, gitu kan. Ini di kalangan Bani Israel gitu. Nah, Tolut itu sopo, gitu kan. Kita tidak ada keturunan dari orang besar lah di masa lalu. Nah itu. Nah ceritanya kan Tolut ini akan memimpin peperangan melawan Jalut. Nah, Jalut ini penguasa yang apa? Penguasa yang zalim itulah. Dan dia memang punya tentara yang banyak, persenjataan yang lengkap, gitu kan. Ya, perangkat perang yang lengkap. Dan Jalut sendiri orangnya besar. Tapi Tolut ini sebenarnya meskipun dia latar belakangnya orang biasa-biasa saja, tetapi dia punya tubuh yang kuat dan kecerdasan. Nah itu, okay. Jadi pemimpin yang cerdas. Nah, okay. Pemimpin yang cerdas. Pemimpin yang cerdas. Nah, ini penting itu. Allah aja udah mengarahkan kita, gitu kan. Nah, ini loh, tidak melihat kepada siapa bapaknya, siapa orang tuanya, siapa simbahnya, siapa moyangnya, nggak dilihat itu. Jadi pribadinya yang dilihat. Gitu. Ya walaupun dilihat dengan mata picing, orang memicingkan sopo gitu kan. Ya, tapi pilihan Allah, jadi Allah tahu ya. Ya ternyata dia pemimpin yang berkualitas. Nah, nah ketika kemudian melakukan perjalanan dalam rangka untuk menghadapi itu di medan perang, melewati sebuah sungai. Nah ternyata sungai itu sebagai batu ujian. Ya, karena memang suasananya musim panas gitu loh. Melakukan perjalanan yang jauh, mau perang. Melihat sungai itu kan luar biasa, apalagi airnya bening gitu kan. Ya, cenderung orang akan minum gitu. Tapi sudah diingatkan oleh Tolut pada pasukannya itu, jangan, nanti kita akan melewati sebuah sungai. Jangan minum
air dari sungai itu. Ya, jangan minum. Ya. Kecuali hanya sedikit aja, seteguk nggak apa-apa. Ternyata apa yang terjadi? Banyak itu yang minum, begitu tahu itu Masya Allah, ya raup, ya Masya Allah, gepin awake. Nah, seger banget ya. Itu saya kira itu naluriah ya. Insting orang melihat kayak gitu dalam suasana cuaca apa yang panas kayak begitu, ya udah minum sebanyak-banyak sepuas-puasnya. Lupa kepada pesan dari Tolut tadi itu. Nah, yang tidak minum itu ternyata jumlahnya cuma sedikit. Nah, itu loh. Nah, ternyata yang sedikit inilah yang di kemudian hari memberikan andil yang besar kepada kemenangan Tolut ketika melawan Jalut itu. Nah, dalam perang melawan Jalut ini kan kemudian di situ ada namanya hamba Allah yang namanya Daud. Ya, Daud yang di kemudian hari menjadi seorang nabi dan rasul, ya kan. Dan Nabi Daud ini adalah orang tua dari Nabi Sulaiman, kan itu kan. Nabi Daud sama juga seorang penggembala, ya kambing, ya dan seterusnya, yang suka main-main dengan ketapel, gitu kan, untuk mengendalikan kambing-kambing. Sudah biasa main ketapel. Rupanya terampil main ketapel. Yang diinginkan mana itu kambingnya agak beliru gitu kan, tapel. Bahasa sekarang sniper kata Pak Antoni kan, sniper gitu kan. Nah udah, bagaimana? Ya zaman dulu ketapel gitu kan. Nah, itu sekarang sniper kan, penembak jitu kan gitu. Ya sudah, itu kan yang mengalahkan Jalut itu kan justru Nabi Daud itu. Jadi ketika berhadapan, gimana ini orang tinggi besar kayak gini, apalagi naik mungkin gajah atau apa ya itu ya, enggak susah itu dikalahkan. Tapi pintar Nabi Daud ya, dengan keterampilannya memainkan ketapel itu, dia sasar, dia bidik ini matanya ini. Nah itu sudah, kan itu kemudian dibidik itu dan kena itu, sehingga akhirnya mati itu kan. Ya jatuh kan kemudian mati. Nah itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di sini kelompok yang tinggal sedikit tadi itu yang punya andil besar dalam memenangkan peperangan itu. Berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah itu. Mengatakan berapa banyak atau betapa banyak kelompok kecil yang jumlahnya sedikit, golongan yang kecil yang jumlahnya sedikit itu berhasil mengalahkan kelompok besar. Biidznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang yang sabar. Kalimat terakhir ini sesungguhnya mengisyaratkan bahwa kelompok kecil ini tadi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Diuji oleh Allah dengan sungai yang luar biasa, airnya melimpah ruah dan bening dalam cuaca yang sangat panas begitu. Ternyata dia tetap ingat nasihat atau peringatan dari sang pemimpin. Tidak minum, ada yang tidak minum, ada yang minum cuma seteguk, ada gitu kan. Itu yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah ini contoh, okay. Ini nanti dikaitkan dengan peristiwa mutaakhir bagaimana pasukan Hamas ya Palestina gitu kan, yang tanggal 7 Oktober kemarin melakukan serangan yang luar biasa kepada Israel dan mengagetkan Israel dan juga mengagetkan pendukung-pendukung Israel seperti Amerika ya, Eropa itu Inggris, Prancis, ya Jerman gitu kan. Nah, kaget semua. Ya, itu sudah menimbulkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil Israel, juga tentara-tentara Israel. Bahkan ada jenderal yang mati juga, bahkan ada yang ditangkap itu, ada videonya ditangkap. Jadi itu bukan satu serangan yang asal-asalan, tapi direncanakan sedemikian rupa oleh Hamas itu, oleh Brigade Al-Qassam. Okay.
Brigade Al-Qassam. Jadi serangan dilakukan lewat darat, lewat laut, lewat udara. Yang udara ini bukan pesawat terbang, mereka nggak punya pesawat terbang. Ya sesuatu yang bisa terbang, ya roket. Nah itu roket yang ada bisa juga dikatakan peluru kendali lah, walaupun kecil-kecilan. Tapi jumlahnya banyak. Nah, itu dilemparkan, ditembakkan ke wilayah Israel dalam jangkauan yang luas, yang panjang, yang jauh. Nah, Israel sendiri karena sudah pengalaman selama ini bahwa rakyat Palestina atau pejuang Palestina itu menggunakan roket itu, maka mereka membuat pertahanan yang dimana dengan Iron Dome. Ya, jadi kayak apa itu ya? Jadi kalau nanti roket itu lewat di wilayah itu, secara otomatis radarnya dari Iron Dome itu akan muncul, akan mengeluarkan tembakan juga, lalu menembak roket-roket yang terbang di atasnya. Otomatis radarnya begitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, pejuang Hamas juga cerdas itu kan, tembakan aja banyak saya tembakan, katakanlah 4.000 roket, wah, ya ternyata kan tidak semuanya itu roket-roket Iron Dome itu mengenai itu roket yang ditembakkan Hamas itu. Sebagian ada yang lolos kan, 4.000 udah banyak loh ya, banyak sekali lolos. Ya, lalu menjatuhi kota-kota di Israel, termasuk Tel Aviv, ya Tel Aviv. Jadi bisa dibayangkan gitu kan. Jadi kota-kota, gedung-gedung itu juga kena tembakan roket itu ya terbakar dan ada korban jiwa di kalangan sipil maupun tentara. Itu dari udara, dari udara. Dari darat sama. Mereka punya pasukan yang luar biasa, dilatih sedemikian rupa. Kita kalau lihat panjenengan tuh pakaiannya kan luar biasa itu, pakai apa ini? Pakai cadar gitu, ya, penutup muka itu, dan seterusnya. Lengkaplah senjatanya itu. Dan mereka ada persyaratan untuk menjadi pasukan elit Hamas itu, yaitu hafal Al-Quran 30 juz. Nah, luar biasa. Jadi kegiatan membaca Al-Quran mereka itu biasa mereka lakukan, termasuk sebelum perang itu. Ya, sebelum mereka melakukan perlawanan terhadap Israel. Bahkan mereka yang nanti berada di ujung, ya, ujung tombak itu udah persyaratan harus hafal 30 juz Al-Quran, dan mereka siap untuk melakukan serangan secara individu. Nah, itu yang menarik itu. Serangan terhadap individu, dan kemudian mereka dengan taktik perang gerilya yang luar biasa, termasuk lewat terowongan-terowongan itu, mereka muncul di situ. Sehingga berhadapan head to head itu di titik nol, di mana ada tank-tank Israel yang canggih itu, mereka muncul di situ. Muncul, nah, kemudian masuk ke tank itu, buka pintu tank, granat dimasukkan, wah, hancur. Jadi tank-tank yang hebat-hebat itu hancur semua. Nah, ditembaki baik dengan bom, dengan granat maupun dengan roket, ya, seperti itu. Saya melihat sendiri bagaimana iring-iringan mobil panjang pasukan Israel itu dibiarkan aja lewat gitu kan, satu liwat. Nah, setelah sudah saatnya semuanya terjebak, gitu kan, baru ditembaki dengan roket dari jauh dikendalikan, satu persatu kena semuanya, habis, terbakar semuanya, mati semuanya, jelas itu tentaranya. Begitu juga pesawat terbang, jadi bisa melihatkan pesawat terbang, kemudian helikopter dengan senjata-senjata mereka Israel itu, ternyata satu persatu yang ditembak itu. Jadi misalnya gini, bisa melihat tuh videonya itu luar biasa itu kan, wah, itu kayak lihat ada video game itu kan, itu wah, kena itu, wah, semua judek Israel itu, judek. Berikutnya lewat laut, ada pasukan Kataknya juga hebat, yang ada. Jadi mereka bisa sembunyi di laut, kemudian muncul di satu kawasan, di satu tempat yang di situ ada 9 atau 10
tempat penjagaan orang Israel itu. Semua diserang secara serentak, tetapi dimulai serangan itu dari pos penjagaan yang pertama, yang di pusat komunikasinya. Hebatnya itu. Ya, jadi kemudian diserang itu, terjadi baku tembak dan mereka sudah terlatih sehingga itu mati semua. Ya, tentaranya bahkan ada jenderalnya itu mati semua. Nah, dan itu dihancurkan komunikasi sehingga mereka tidak bisa memberikan sinyal-sinyal kepada pos-pos yang lain. Baru kemudian yang lain menyerang pos-pos yang ada itu. Sehingga jumlah pasukan Israel sungguh banyak, sekitar ada yang nyebut 2.500-an orang pasukan tentara Israel itu yang mati, belum lagi yang tertawan, gitu. Nah, yang sipil juga banyak tadi, roket-roket yang masuk ke kota-kota Israel itu. Nah, inilah yang membuat kemudian Israel menjadi marah. Netanyahu juga didemo oleh orang-orang Israel yang tidak setuju dengan kebijakan Netanyahu untuk melakukan penyerangan kepada jalur Gaza dengan cara yang membabi buta seperti itu. Kita bisa paham. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu prinsip yang dimiliki oleh Israel. Kalau satu orang Israel atau satu tentara Israel itu mati oleh Palestina, maka dia punya tekad harus diganti dengan 1.000 orang Palestina mati. Itu seperti itu, luar biasa. Ya. Jangan heran kalau Israel itu kalau melakukan serangan itu sudah tidak lagi ingat peri kemanusiaan, yang muncul peri kebinatangan. Itu beberapa waktu yang lalu, misalnya sekian puluh tahun yang lalu, kamp pengungsi Sabra dan Shatila di daerah Libanon. Waktu saat subuh ketika orang sedang tidur diserang oleh Israel. Pengungsi loh itu, bukan markas tentara. Pengungsi. Oh itu dihabisin. Masya Allah itu. Mereka nggak siap, dihabisin itu. Hanya gara-gara beberapa waktu sebelumnya ada tentara Israel yang ditawan atau terbunuh oleh serangan sporadis Palestina itu. Itu watak Israel seperti itu. Nah sekarang juga begitu, mereka habis-habisan menghancurkan apa saja bangunan-bangunan, tidak sekedar hunian, tetapi juga rumah sakit, tempat ibadah, tidak hanya masjid, tapi juga gereja dan seterusnya, dihancurin semua. Itu di Gaza Utara, tapi sekarang katanya di Gaza Selatan juga diserang. Laporan orang Indonesia yang hebat, Mas Muhammad Hussein, masih muda ini kan, masih muda, tapi istrinya orang Palestina, ya, orang Palestina, Muhammad Hussein itu. Nah, dia sudah punya anak juga kayaknya, tapi dia siap untuk mati di sana, gitu kan. Sudah 12 tahun kalau nggak salah dia tinggal di Palestina. Ternyata tidak hanya bahasa Arab dia pinter, bahasa Inggrisnya juga bagus. Karena kemarin ada wartawan dari Eropa yang mewawancarai langsung tentang dia. Ya, tentang pandangan dia tentang Palestina dan seterusnya ini. Bagus sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada videonya di medsos itu, saya membacanya itu. Luar biasa. Intinya apa? Israel tidak kendor di dalam menghancurkan Gaza. Utara iya, sekarang ke arah selatan, Gaza Selatan. Itu juga kayaknya juga lebih hebat lagi menghancurkan itu. Bahkan kemarin saya baca itu bagaimana caranya ini untuk menghentikan serangan sporadis Palestina itu, yaitu mereka punya pikiran mau menyedot air laut, ya, itu sudah disiapkan. Kemudian dimasukkan ke lubang-lubang tikus. Jadi lubang-lubang terowongan-terowongan, ya, yang dimiliki oleh pejuang-pejuang Palestina itu. Kan mereka membuat terowongan, mana-mana terowongan ke bawah. Pernah ada satu wartawan dari majalah Tempo atau satunya lagi Tempo itu apa? Gatra ya, kalau nggak salah itu salah satu diantaranya itu pernah melakukan investigasi seperti apa sesungguhnya terowongan yang dibuat oleh orang-orang Palestina itu untuk melawan Israel. Ternyata dia sampai turun ke bawah, dalam sekali, dalam sekali. Lubang sempit gitu, turun ke bawah. Terus nanti ini vertikal ke bawah, terus nanti horizontal, terus nanti naik. Jadi horizontal sampai masuk ke wilayah Israel.
kemudian baru naik ke atas. Seperti itu. Dan itu rahasia, keluarnya di mana itu diusahakan Israel nggak tahu. Seperti itu yang terjadi. Oh, sampai sedemikian rupa usaha mereka itu untuk melawan Israel. Maka oleh karena itu Israel juga kemudian berpikir piye caranya itu supaya bisa menghentikan perlawanan rakyat Palestina. Maka dibuatlah tembok raksasa. Ya, yang orang menyebutnya ini tembok apartheid baru. Ya, yang melebihi politik apartheid yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan sudah selesai karena kebijakan Nelson Mandela yang hebat itu, pemimpin yang pernah dipenjara 27 tahun, ya, kalau nggak salah dipenjara hidup di sana, tapi ya, pikiran-pikirannya keluar dari penjara, menginspirasi rakyat kulit hitam Afrika Selatan. Ketika dia terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, apa yang dilakukan? Dilupakan semua kejahatan dari orang-orang kulit putih. Nah, dijadikan satu. Mereka bisa kemudian bersatu, dan ketika memerintah ya orang kulit putih dikasih jabatan dan seterusnya dan semuanya itu luar biasa itu. Habis apartheid sudah tidak ada lagi di Afrika Selatan. Sehingga Afrika Selatan yang sekarang itu tidak lagi merupakan Afrika Selatan yang citranya citra apartheid, sudah nggak ada. Nah sekarang itu Israel melakukan itu terhadap rakyat Palestina, membuat tembok yang melebihi tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur di zaman komunis masih berkuasa. Kalau tembok Berlin kan hanya ke atas saja. Israel ini membuat tembok itu ke atas dan ke bawah. Dan itu kuat sekali, karena ada unsur bajanya dan seterusnya. Ini baja kan susah gitu. Itu ke bawah, entah berapa meter dalamnya itu yang memisahkan wilayah Israel dengan Palestina. Padahal wilayah Palestina sudah dibagi dua, di jalur tepi barat Sungai Jordan dekat Jordania, kemudian di jalur Gaza dekat Mesir. Tengah-tengah itu wilayah Israel. Di rakyat Palestina yang wilayah yang tinggal 20%, itu masih dibagi dua, 10% Gaza, 10% tepi barat Sungai Jordan. Gaza ini adalah tempat tinggalnya orang-orang Palestina yang punya prinsip tidak ada namanya negara Israel. Kalau mau berdiri sebuah negara di Palestina ya hanya satu, negara Palestina. Tidak ada namanya negara Israel. Itu prinsip masyarakat Palestina, bangsa Palestina yang tinggal di Gaza dengan dipimpin oleh Hamas. Tapi di Jordania itu beda. Ya, bangsa Palestina yang tinggal di Jordania di bawah organisasinya PLO itu, dulu Yasir Arafat, nah, itu punya prinsip bolehlah tanah Palestina itu berdiri dua negara, negara Palestina dan negara Israel hidup berdampingan. Nah, maka presiden sekarang pilihan sekarang Mahmud Abbas atau siapa itu dari Jordania, dari tepi barat Sungai Jordan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita melihat bagaimana Hamas itu dengan kualitas yang luar biasa itu, sebagian orang mengatakan ini memang tidak untuk mengalahkan Israel. Kalau kita melihat kajian Ustadz Adi Hidayat dan juga yang lain-lain, liyasu'u wujuh. Jadi untuk menunjukkan betapa buruknya ya, profil orang Israel di hadapan masyarakat dunia. Dengan mereka menghancurkan Gaza sedemikian rupa, orang jadi tahu kan. Demo di mana-mana gitu, seluruh dunia termasuk di Indonesia beberapa kali besar itu, ya itu bisa dilihat itu. Betapa sesungguhnya masyarakat dunia sudah tidak lagi pro terhadap Israel. Bahkan orang-orang Israel sendiri ada yang tidak setuju dengan itu. Mereka demo kepada Netanyahu, Benyamin Netanyahu yang termasuk Perdana Menteri yang cukup lama dia tinggal menjabat sebagai Perdana Menteri gantian. Dan suatu saat dia tidak lagi Perdana Menteri tapi masih tetap berada di kabinet itu. Kemudian naik lagi dia menjadi Perdana Menteri. Sampai ada yang protes tentara-tentara itu, minta kepada anaknya Netanyahu yang sedang belajar di Amerika supaya kembali ke Israel. Ya, karena apa? Karena mereka anak-anak muda kan direkrut
ya untuk melawan Hamas itu. Mereka protes, ditanya Yahudi, protes. Anaknya enak-enak aja, suruh belajar di Amerika Serikat, nggak ikut terjun melawan Palestina. Sementara ini anak-anak muda ini sudah merasakan betapa ngerinya berhadapan dengan pejuang-pejuang Hamas. Bahkan ada video yang mengatakan mereka berteriak-teriak minta dipulangkan dari medan perang karena yang dihadapi itu bukan manusia, yang dihadapi itu hantu, gitu kan? Hantu yang dihadapi. Ya tadi itu menyerang, tiba-tiba muncul dari balik batu, gitu kan? Terowongan itu terus langsung menyerang mereka. Ya, itu yang mereka hadapi seperti itu. Nah, jadi hanya sekedar liasu'u atau liasu wujuhahum, agar citra buruk itu betul-betul bisa dilihat oleh masyarakat dunia bahwa memang Israel itu jahat gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kembali ke sini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Kelompok kecil ini Allah mengatakan betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar biidznillah, dengan izin Allah ini. Nah, ini yang harus dilihat supaya kita tidak salah paham terhadap Allah. Biidznillah ini saya memahaminya ada dua paham pengertian. Pertama, Allah memang kemudian terjun langsung memberikan pertolongan. Ingat, kata-kata biidznillah jangan diartikan hanya sederhana dengan izin Allah. Wes kowe mlaku, wes kowe bergerak, tak izini. Nah, kan gitu. Kowe menang, kowe kalah. Tidak begitu. Ada mekanisme itu, ya. Yang pertama, biidznillah itu memang Allah turun tangan atas permintaan manusia hambanya. Sebagai contoh, ya, kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, yaitu perang Badar. Perang Badar itu perang pertama kali yang terjadi sesudah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Komposisi pasukannya, orang Quraisy, pasukan kafir Quraisy 3 kali lipat pasukan Nabi dan para sahabat. Pasukan Nabi sekitar 300-an orang dengan persenjataan apa adanya. Sementara orang kafir Quraisy senjatanya lengkap, ya kan? Akomodasinya lengkap, perbekalannya lengkap, luar biasa, 1000 lebih. Sampai-sampai Nabi dengan mata kesadaran manusia, ya, itu melihat kalah. Hitung-hitungan di atas kertas itu kalah. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, intinya kalau saya dan sahabat ini kalah dalam perang ini, siapa yang nanti akan melanjutkan dakwah Islam, menyebarkan Islam di muka bumi itu siapa gitu. Itu kan udoroso, ya, seorang nabi, ya, seorang Muhammad gitu kan, sebagai manusia biasa loh, bukan seorang rasul. Ya, sebab kalau seorang rasul, saya yakin Allah bisa melakukan apa saja. Nah, tapi tampak di situ bagaimana Nabi memerankan dirinya sebagai manusia biasa. Karena Nabi mengatakan kan bahwa ana basarum mislukum, aku itu manusia biasa seperti kalian kan itu kan. Cuma bedanya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya melihat itu sikap mudoroso seorang Muhammad pribadi, ya, itu yang sebagai manusia biasa. Apa yang terjadi? Akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu dengan 3000 malaikat turun. Kalau misalnya masih kurang, nanti akan dibantu lagi dengan 5000 malaikat. Tapi cukup 3000 malaikat berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Ya, otomatis menjadi 3 kali lipat pasukan kafir Quraisy yang 1000 tadi itu. Sehingga orang kafir Quraisy melihatnya royal ain. Jadi double-double gitu. Banyak sekali itu. Bingung gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya intinya apa? Dalam perang Badar dimenangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu biidznillah Allah turun tangan langsung. Ya, tapi ada yang biidznillah itu
Dan ini banyak yang melalui mekanisme sunatullah. Nah, sunatullah. Allah ini dalam mengelola alam semesta ini itu ada menggunakan namanya sunatullah. Sunatullah ini harus dipelajari oleh kita semuanya, termasuk oleh umat Islam. Ya, di situ apa? Itu terkait dengan qadar itu. Pemahaman kita tentang qadar. Qadar itu apa atau qadar itu? Yang qadar itu nanti kan ada interaksi di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Semua makhluk Allah itu diberi ketika diciptakan juga diberi qadar. Qadar itu ada qadar baik dan qadar buruk. Qadar itu bukan sekedar ketetapan, tapi ketetapan yang berkaitan dengan ukuran. Ukuran. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman itu, mal imanu, jawaban yang terakhir apa? Ketika antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir 5 kan. Terus berhenti sejenak, koma itu belum selesai. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu percaya kepada qadar Allah yang baik dan yang buruk. Nah, ini perlu diuraikan qadar itu apa? Kan sebagian pemahaman teologi di masa lalu kan qadar itu ya ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali kan itu kan. Qadha itu nanti qadar itu perwujudannya itu yang saya terima dulu dari guru akidah saya dulu zaman dulu. Tapi saya sekarang punya teori baru tentang itu yang namanya teori bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Asy'ariyah, tetapi teori takamuliyah. Atau bahasa Inggrisnya teori integral tentang takdir. Ya, jadi takdir itu adalah ukuran bahasa yang lainnya ada spesifikasi, ya, ada standarisasi, ada sifat, karakter, hukum. Nah, kalau Said Qutb mengatakan itu hukum, aturan-aturan seperti itu. Jadi muradifnya dari kata ukuran itu macam-macam. Dalam bahasa kita qadar menjadi kadar. Kalau kita beli emas, mesti ditanya oleh toko emas itu, kadarnya berapa emasnya? Kita, ibu-ibu itu loh yang paham itu loh, ibu-ibu itu loh ya, suka biasa beli perhiasan itu kan, mesti ditanya itu, kadarnya yang 24, 22, 20, 18 atau berapa kan gitu kan, tergantung. Kalau nggak bisa ya mas-masan aja nggak apa-apa. Nah kan itu mas-masan. Seperti itu sampai segitunya orang itu. Tapi semuanya ada ukurannya. Kita mau beli komputer mesti ditanya oleh penjualnya, speknya yang apa, gitu kan, bingung lah. Kita disodorkan malah kita bingung, ini mau beli apa? Tergantung uangnya kan. Kalau uang kita banyak, kita bisa membeli sebuah komputer, laptop yang spesifikannya luar biasa handal, kan itu. Itu. Nah, kode dia itu ketentuan ukuran yang bersifat eksak pasti yang diberikan Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Yang dikaitkan dengan hukum sebab akibat. Nah, ini ada kausalitas, hukum sebab akibat. Sebab tertingginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi turunannya masing-masing ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat tersebut. Di mana satu makhluk dengan ukuran tertentu ketemu dengan makhluk lain dengan ukuran tertentu, ya, itu bisa memunculkan kejadian baru atau kualitas baru. Kalau itu baik, ya akan menimbulkan kejadian yang baik, kualitas yang baik. Kalau buruk, ya akan memunculkan kejadian yang buruk atau kualitas yang buruk. Seperti itu. Nah, terkait dengan ini, pertempuran ini, peperangan ini juga begitu. Hamas mempelajarinya, itu belajar semuanya. Nggak bisa sekedar hanya melawan Israel. Tapi dipersiapkan semuanya, segala lini dipersiapkan. Tidak hanya fisiknya, tetapi juga psikologinya, mentalnya disiapkan. Sampai kepada harus persyaratan hafal Quran, harus sering membaca Al-Quran. Lah orang sana kan baca Al-Quran mesti tahu mananya. Itu nasibnya beda dengan kita. Kita cuma mau baca Quran tapi orang ngerti maknane, ya, kan gitu. Hewes kan gitu kan. Semangat itu, khatam, balik lagi awal, khatam lagi sampai ada grup one day one juice. Tapi ya mau cocok. Jadi sini bawa waca itu apa? Ora dong gitu kan. Orang ngerti. Yang penting aku untuk pahala. Ya kan itu kan. Seperti itu. Ya Allah. Padahal jangan Sunan Bonang udah jelas. Maca Quran
sak maknane. Tapi ya jadi nyanyian tok, lagu tok. Opik nyanyi, ini nyanyi, bolak-balik di aransemen macam-macam, disusun macam-macam. Ya mau ngono tok, tapi ora tahu diwaca. Ya, termasuk sing nyanyi ya ora tahu maca Quran, ora iso maca Quran. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Itu bisa interaksi-interaksi tadi bisa memunculkan yang baik. Ya, yang sunatullah itu ada objektif, satu objektif. Kalau dilakukan oleh siapa saja pasti muncul kejadian baru yang baik maupun yang buruk. Ya. Yang kedua eksak, pasti. Ukuran-ukuran itu pasti. Ya, terjadi ini dengan ini, misalnya warna hitam, warna merah dengan warna putih. Nanti kalau bercampur menjadi warna apa? Pink, ya kan? Pink, tapi kalau kurang sedikit nanti pinknya tergantung seperti apa. Maka ada separasi warna. Kalau kita sekarang beli cat, misalnya maafnya ini iklan di WA itu, saya sering beli di WA itu kan, disodorkan. Ini yang sudah paten dari pabrik seperti ini warnanya. Tapi kalau mau macam-macam dibukakan keterangannya itu. Masya Allah, kita bingung. Separasinya luar biasa. Dari yang tajam sampai yang percampuran dua warna itu. Itu kaya banget. Baru nanti dioplos. Itu mana saja toko WA seluruh Indonesia, asal prosentasenya itu sama, hasilnya juga sama. Itu namanya objektif dan eksak tadi. Pasti. Yang berikutnya adalah konstan, tetap. Sunatullah itu konstan, tetap. La tabdila li khalqillah. Tidak ada. Yang bisa merubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, api itu kalau kita berhadapan dengan api dalam ukuran tertentu, kita itu kalah. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak lumat oleh api karena Allah menitahkan api ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Tapi kayu bakar tidak dititah oleh Allah. Maka kayu bakar tetap terbakar. Ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir ini yang orang tidak memperhitungkan itu apa? Allah itu bisa membuat makhluk-makhluk itu berinteraksi secara sendiri. Namanya otonom. Otonom. Berjalan sendiri itu. Berjalan sendiri. Makanya saya sering mengatakan kebetulan. Ya, kebetulan itu. Tapi bagi orang yang berpaham Jabariyah nggak mau protes. Saya pernah itu di kedutaan Saudi itu ketika ngomong diprotes, saya bilang kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Ya, itu artinya apa? Semua dirancang jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari A sampai Z itu. Padahal maksudnya tidak begitu. Yang dirancang jadi itu ukuran-ukurannya. 50.000 tahun ya sebelum ada bumi langit itu Allah sudah menciptakan. Yang diciptakan bukan ajetnya dan seterusnya, bukan, tapi ukuran-ukuran dari setiap makhluk itu yang diciptakan. Ini kalau ketemu ini interaksi ini jadi apa, itu semuanya dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadi di mana saja itu hasilnya sama. Asal ukuran-ukurannya itu sama. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Itu seperti itu. Itu sunatullah. Yang dalam bahasa Pak Quraisyah namanya tradisi. Sunnah itu artinya tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu disaksikan, dicermati. Malah para ilmuwan melakukan penelitian di laboratorium, dilakukan berkali-kali penelitian, kemudian hasilnya sama, lalu diputuskan hukumnya seperti ini. Lahir hukum Archimedes, hukum Boyle, hukum yang lain-lain. Itu karena diamati, oh kebiasaan Allah seperti itu. Ilmu pengetahuan adalah ilmunya Allah yang diketahui oleh manusia. Maka dia berkembang terus. Apa yang sekarang ditemukan itu belum berakhir. Bisa jadi ada di lain. Baik, waktu terakhir kita melihat kelompok kecil di Indonesia. Kita tahu orang Tionghoa itu jumlahnya kecil kan? Iya. Tapi mengalahkan jumlah yang besar. Secara ekonomi bahkan sekarang mulai mereka masuk ke politik. Duitnya wis akeh. Terus opo kegiatannya? Saiki mereka merambah ke politik. Ternyata politik penting untuk dikuasai karena akan menjaga kegiatan bisnis mereka. Maka mereka rela mengeluarkan uang bertriliun-triliun, tidak masalah.
Wong satu orang aja Taipan itu punya kekayaan 350 triliun. Satu orang. Itu kalau mengeluarkan hanya 5 triliun saja, ya, enggak masalah itu. Seperti jenengan punya uang apa gitu, hanya keluarkan sodako untuk kegiatan pengajian Sabtu pagi, ya enggak masalah. Duitnya ciake nunggu, kan gitu, enggak masalah. Sekarang ada yang mengeluarkan 1 juta, di rumah ada 100 juta, enggak masalah 1 juta. Seperti itu, 5 juta. Padahal ada 9 Taipan hitam itu yang sedang menguasai perpolitikan di Indonesia itu. Yang mereka itu bisa bermain di tingkat pemilihan bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Oke. Baik, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.